Innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sampai jumpa lagi. Pak Basit, ya, ini keterangan tentang melanjutkan materi kemarin tentang ta'limul muta'allim. Pada kali ini akan membahas tentang keutamaan ilmu atau tentang apa ya sini? Kemuliaan ilmu. Ya, saya bacakan teksnya. Seperti apa kemuliaan ilmu itu dan bagaimana ilmu itu bisa memuliakan kemudian bisa mengantarkan orang menjadi mulia. Nah, tentu kita pengen tahu dan terus bagaimana posisi kita terhadap ilmu mestinya. Di sini Syekh Zarnuji melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarful ilmi la yakhfa ala hadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Jadi keutamaan ilmu di sini, wa syarful ilmi, keutamaan ilmu la yakhfa ala hadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Jadi begini Pak Basit. Kemuliaan ilmu itu la yakhfa, tidak samar. Kenapa? Idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Karena ilmu itu mukhtassun bil insaniyah. Itu khusus dengan manusia. Kenapa? Li'anna jami'il khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wa syairul hayawanat. Karena segala sesuatu yang selain ilmu itu bisa include di dalamnya. Baik itu hewan, baik itu jin, ataupun manusia. Maupun hewan, ya, termasuk manusia. Manusia itu include sama seperti hewan, sama seperti ayam dan yang lain-lain. Ya, kucing misalnya, ya. Contoh kucing. Di sini kami sudah punya kucing. Lah kucing ini punya rasa sayang, punya rasa iba juga, rasa sayang kepada anaknya. Tapi dia juga ganas. Juga dia buas. Dia memiliki kekuatan juga. Lah, yang semacam ini baik manusia maupun hewan sama-sama memiliki punya. Ya. Itu yang membedakan. Tetapi untuk kaitannya dengan ilmu, itu hanya khusus manusia. Faktanya apa? Ya, contoh sederhananya, manusia, ya, sejak Nabi Adam sampai sekarang memiliki perkembangan yang sangat luar biasa besar. Perkembangan peradabannya, perkembangan teknologinya, perkembangan cara berekonomi, cara bersosialnya, mengalami perkembangan. Dulu, kalau misalnya dulu dalam cara bercocok tanam, ini sangat sederhana Pak Basit. Misalnya cukup menanam tanpa mesin, sekarang dibantu mesin. Orang berhaji dulu itu naik perahu, tetapi sekarang sudah naik pesawat dan tidak butuh waktu yang cukup lama. Nah, itu pembedanya manusia dengan hewan, ya, dengan makhluk yang lain. Karena manusia dikhususkan dan manusia itu diberikan ilmu. Oleh karena itu, apa kemudian ditegaskan oleh musannif, wa bihi atharallahu taala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati. Di sini musannif menegaskan Allah kemudian memperjelas keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaika, atas malaikat. Dan malaikat ini ternyata ya ilmunya terbatas, malaikat. Pengetahuannya terbatas. Oleh karena itu, wa amarahum bisujudi lahu, Allah kemudian memerintah malaikat bersujud. Sujud dalam arti di sini diterangkan bahwa sujud itu bukan sujud untuk ibadah menyembah kepada Nabi Adam, tetapi di situ bentuknya adalah ta'ziman wa takriman, wa ihtiraman, wa tafkhiman juga. Jadi sujud itu dalam arti memberikan penghormatan, mengagumkan, memuliakan. Kenapa? Ya karena ilmunya. Nabi Adam itu karena ilmunya. Nah, itu dalam konteks pelajaran buat para pelajar, disinilah pentingnya menghormati guru, memuliakan guru. Kenapa? Ya, guru itu sebagai muallim yang telah memberikan wawasan, memberikan pemahaman kepada murid-muridnya. Itulah juga yang diperintahkan kepada iblis, kepada malaikat untuk memuliakan kepada Nabi Adam. Bukan menyembah. Dan di situ adalah memang diperintahkan. Kalau nggak diperintahkan, ya nggak boleh sujud kepada manusia. Nggak boleh kalau diperintahkan. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah perintah di sini juga memuliakan, menghormati perintah Allah sekaligus menghargai kepada Nabi Adam sebagai orang yang berilmu.
Wa innamal syarful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqu bihal karama indallah. Karena ilmu itu menjadi wasilah ila taqwa, kepada takwa. Allati yastahiqu bihal karamah indallahi ta'ala. Karena yang mana dengan takwa itu lebih berhak ya, lebih berhak untuk mencapai al-karamah indallah, kemuliaan di sisi Allah. Tegas Al-Qur'an menegaskan misalnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Lalu bagaimana mencapai takwa itu? Ya tentu ini adalah butuh dasar ilmu. Kalau tanpa ilmu, kemudian orang itu beramal, maka amalnya itu bisa ditolak. Jadi amalun amal yang tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak. Mardudun. Ghairu makbul, tidak diterima oleh Allah. Artinya apa? Jadi untuk mencapai ketakwaan itu harus berdasarkan ilmu. Dan Allah juga menegaskan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu meninggikan derajat seseorang itu. Siapa yang ditinggikan adalah derajatnya orang beriman dan orang yang berilmu. Diangkat menjadi beberapa derajat. Tidak usah manusia sebenarnya ini Pak Basit. Tidak usah manusia. Barang-barang saja ini daunnya Ki Zuhri. Barang-barang apa saja kalau kena sentuhan ilmu itu menjadi mulia, menjadi terangkat, bahkan ya menjadi mahal harganya. Besi tadi, besi rongsokan, tapi dipoles dengan ilmu pengetahuan, disentuh kena ilmu pengetahuan, maka menjadi sepeda motor. Bisa menjadi mobil, maka harganya menjadi naik. Kapas yang mungkin bisa dibuang atau dibakar, tapi kena sentuhan ilmu pengetahuan menjadi kain. Kainnya itu bisa bermanfaat untuk menutupi aurat. Kainnya juga bermanfaat untuk dijadikan bantal dan seterusnya, kasur dan seterusnya. Itu kalau sudah kena sentuhan ilmu. Itulah mengapa ilmu menjadi spesial, menjadi khusus, menjadi penting posisinya kemudian karena ia itu bisa mengantarkan dan bisa memuliakan orang. Nah, kemuliaan di sini sebenarnya yang paling inti bukan kemuliaan yang bersifat duniawi, bukan kemudian yang bersifat kepangkatan, tidak. Tetapi tentu dengan ilmu itu orang bisa naik pangkatnya, naik derajatnya, bisa menjadi orang yang terhormat, status sosialnya dengan ilmu tentu saja. Tetapi lebih daripada itu adalah di sini adalah mengantarkan kepada apa? Ila taqwa. Mengantarkan kepada takwa itu menjadi wasilah, kemudian was-sa'adatil abadiyah dan kebahagiaan yang abadi. Kapan itu? Tentu kebahagiaan yang abadi di dunia maupun akhirat. Karena kalau tanpa bekal takwa ini orang itu akan susah hidupnya. Dan takwa itu bisa dicapai tentu berdasarkan ilmu. Lah ilmu yang tentu harus dicari. Disitulah pentingnya ilmu dan orientasi dari ilmu itu harus juga semuanya li ajlillah. Ilmu itu diarahkan untuk apa? Ya, untuk taqarrub kepada Allah. Lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah, lihaidin, untuk menghidupkan agama Allah. Ya tentu lagi-lagi bekalnya ada ilmu pengetahuan, ada ilmu. Nah, terutama di sini tafaqquh, ilmu agama. Ilmu agama yang kemarin sudah disinggung apa? Ya kaitannya paling tidak setidaknya adalah ilmu fikih, sehingga kita mengenal halal haram, sehingga kita tidak terjebak kepada barang haram dengan mengenal ilmu fikih. Cara beribadah, fikih ibadah maupun muamalah. Kemudian juga mengenal bagaimana akhlak. Di sini singgung kepada akhlak. Akhlak itu kaitannya dengan akhlak tercela, terpuji. Akhlaknya jasmaniah maupun akhlak dalam rohani kita, gerak-gerik hati kita. Sehingga kita bisa mengelola hati ini dengan baik, itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam kondisi apapun, misalnya kita dalam kegagalan apapun, ya kita masih menerima tawakal, ridha karena kepada Allah. Ya itu berdasarkan ilmu. Juga tidak kalah pentingnya di situ juga ilmu tauhid yang disinggung. Ilmu tauhid apa? Supaya tidak terjebak kepada kesyirikan. Tidak menyekutukan Allah. Tidak menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Hanya Allah lah yang memiliki kekuatan. Di sini pentingnya Mas. Kemudian ini dipertegas tentang kemuliaan ilmu itu oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahmatullah alaih. Apa katanya beliau dalam syairnya? Ta'allam fa'al mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ta'allam katanya Syekh Muhammad. Kenapa harus belajar? Karena ilmu itu zainun ahli. Orang berilmu memiliki apa? Zainun, menjadi apa? Terhias, menjadi penghias, menjadi indah. Gampang saja, orang wajahnya kan, secara wajah katakan ya biasa-biasa, celeng misalnya wajahnya. Tapi kalau orang yang berilmu maka dia itu bercahaya dan menjadi menarik, memiliki magnet. Karena apa? Dengan ilmunya. Kemudian dia menjadi utama, menjadi penanda, menjadi pertanda, menjadi pembeda dengan orang yang lain.
menjadi pembeda karena dia menjadi pengembara ilmu, pengefan terhadap ilmu. Kemudian wakun mustafidan kulli yaumin ziyadatan. Jadilah kalian itu supaya berilmu. Bagaimana? Setiap hari itu kulli yaumin, setiap hari itu menambah ilmu. Bagaimana caranya? Mustafidan, wakun mustafidan. Mencari pemahaman, mencari ilmu, mencari pengertian. Kulli yaumin. Jadi ilmu itu tidak batasi dengan lokasi, sekolah formal, kuliah enggak. Jadi kalian duduk dengan siapapun ya bisa mencari ilmu. Begitu Pak Basit. Kalian duduk, berteman dan seterusnya. Kenapa? Wasbah fi buhuril faidi. Kemudian disuruh berenang dalam lautan pemahaman, lautan ilmu. Karena dengan begitu nanti akan sampai kepada kelezatan ilmu. Tafaqqah fa inal fiqhi afdalu. Kemudian disuruh mendalami ilmu fikih, ilmu agama ya. Kalau kita katakan ilmu agama dalam arti yang kami sebutkan tadi, begitu Pak Basit, ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu akhlak ya. Tafakkah. Kenapa Pak disuruh mendalami ilmu agama begini? Kenapa? Itulah yang paling utamanya pembimbing kepada kepada kebaikan dan kepada ketakwaan. Kenapa ilmu itu menjadi petunjuk? Wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami' syadaidi. Kenapa? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu saja Pak Basit ya. Satu saja orang ahli fikih, orang ahli agama yang mendalam ilmunya, itu lebih berat urusannya bagi setan, itu lebih berat urusannya daripada menghadapi alfi abid, 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah, tetapi dia bodoh tanpa beribadah, tanpa ilmu, bisa dijebak. Misalnya zikir, dengan senang zikirnya, maka dijebak oleh setan dengan zikirnya. Dengan zikir seolah-olah dia merasa suci, merasa bersih, sehingga menjadi ujub, membanggakan diri, merasa hebat dan seterusnya. Orang kaya misalnya tanpa ilmu, dia berinfak, bersedekah, tapi ingin dipuji orang, maka dijebak dengan sedekahnya, akan terjebak di situ. Ya begitu. Kalau minta maaf kalau orang bodoh misalnya. Jadi pekerjaan apapun, profesi apapun, kalau tanpa didasari ilmu, maka setan, disitulah pintu masuknya setan. Tetapi bagi orang yang alim, Pak Basit, bagi orang yang ahli fakih, bagi orang yang alim, sulit bagi setan. Jangankan lagi lagi yaqdah, lagi berjaga begini, tidur aja setan sulit memasukinya. Kenapa? Selama tidurnya itu bisa bermakna ibadah. Sudah mau tidur, ambil wudhu misalnya. Sudah berzikir, menghadap kiblat, kepalanya ke utara. Dan niatnya tidur adalah untuk menyiapkan ibadah, mencari nafkah, dan menunggu salat subuh. Itu sudah menilai ibadah. Setan bingung mau masuk dari mana sama orang ini. Lah, apalagi dia itu sedang berjaga, ahli fakih ini. Jadi selalu memikirkan ilmu, mencari kebenaran, berijtihad, melakukan dan juga berjuang di dalam ilmu pengetahuan, mengajar dan seterusnya. Maka disitulah kemudian arti sebuah ilmu. Jangankan ya manusia, setan pun akan sulit memasuki dan menggoda, menaklukkan orang berilmu. Dan dengan ilmu itu bisa kita menjadi mulia. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Poinnya, intinya adalah ilmu apapun yang kita pelajari, tentu harus diniatkan untuk mencari ilmunya Allah. Libtigha'i maradatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk lihaidin, untuk menegakkan agama. Libaqa'il Islam, untuk kekekalan Islam. Dan untuk li'la'i kalimatillah. Jadi ujung dari ilmu itu semuanya bukan untuk megah-megahan, bukan untuk liljah, bukan untuk kepangkatan, untuk status sosial dan untuk dimuliakan orang. Itu semuanya bersifat duniawi. Tetapi arahnya adalah ila taqwa, ilal birri wa taqwa, menuju kepada jalan kebaikan dan kepada ketakwaan. Dan bekalnya satu-satunya adalah ilmu, faqih di situ. Demikian mungkin Pak Basit ya, materi kali ini tentang syarful ilmi, keutamaan ilmu, katanya Syekh Darnuji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.